Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya siapkan karena kayaknya memang tidak memungkinkan untuk mengisi nantinya. Eh, Kali ini kita akan bicara mungkin tidak terlalu panjang ya, nggak sampai 1 jam seperti kalau kita ketemu fisik, tetapi saya pikir yang penting cukup dan nanti teman-teman silakan membaca sendiri artikelnya karena itu sudah sempat saya jadikan PR untuk mata kuliah ini, yaitu The Problem of Social Cost dari Ronald Coase ya. Ronald Coase. Nah, silakan dicari dan pelajari lebih lanjut untuk memahami. Tapi yang eh, perlu saya singgung di sini ya, dari langsung saya beri example saja biar teman-teman lebih mudah melakukan penalaran ya dan pemahaman. Bahwa kemarin kan kita sudah menyinggung mengenai adanya persistent problem of values. Satu problem apa umum dan selalu terjadi gitu ya terkait dengan values pasti terjadi menetap kaitannya dengan penilaian terhadap atau nilai suatu barang. Nah, pada problem yang kedua yang biasa terjadi khususnya pada aspek lingkungan hidup gitu ya, itu ekonomi dan lingkungan hidup itu adalah problem of social cost. Apa itu social cost? Pada dasarnya social cost itu nama lain dari sesuatu yang biasa di dalam ekonomi itu dikenal sebagai externalities, external cost ya, biaya eksternal. Yaitu ketika satu komponen biaya semestinya itu menjadi bagian dari produksi ya, production cost. Uh, apa aktivitas ekonomi, biaya aktivitas ekonomi yang dilakukan seseorang itu, tetapi biaya tersebut akhirnya harus menjadi beban dari pihak lain yang notabene di luar dari keseluruhan proses tersebut. Pada posisi ini kemudian kita mengatakan bahwa itulah external cost. Dan external cost sebenarnya secara ekonomi pun merupakan sebuah failures. Ya. Teorinya gitu. Meskipun dalam pelaksanaan tidak serta-merta gitu ya. Kenapa dikatakan failures? Karena berarti sebenarnya uh, ada kegagalan di dalam uh, penciptaan kondisi keseimbangan gitu ya. Karena ada biaya yang sebenarnya biaya itu nggak mau ditanggung lah istilahnya, nggak perlu ditanggung oleh pihak lain. Nah, dalam pelaksanaannya enggak. Dalam pelaksanaan enggak, maksudnya itu akhirnya terkait dengan eh, teori supply and demand aja gitu ya. Equilibrium itu bertemunya supply and demand. Kalau supply and demand tetap terpenuhi ya ketika ada orang menawarkan, ada tetap ada yang beli gitu ya, ada yang berminat, maka selesai kan gitu. Istilahnya akhirnya kita bicara dalam konteks hukum, semuanya berbasis pada konsensus, kembali pada konsensus itu aja. Pada konteks konsensus ini maka kita akan bicarakan ya kalau apa yang ditawarkan itu tinggi tapi tetap ada yang mau menerima, membayarnya, kenapa tidak kan gitu. Dan meskipun itu sesuatu yang sebenarnya tidak pas atau itu nggak benar gitu istilahnya gitu. Maksudnya apa? Nggak benar pada konteks itu sebagai apa tanggung jawab sebuah usaha gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya paling mudah kita bicara tentu masalah plastik berbayar. Nah, plastik berbayar itu kalau kemudian kita nalarkan gitu ya, kita nalarkan itu betul-betul sebuah external cost, biaya yang semestinya ditanggung gitu ya, ditanggung oleh perusahaan untuk mengurangi pemakaian sampah plastik gitu ya, sehingga mengurangi timbulan sampah plastik bagi konsumennya. Kan semestinya seperti itu. Dalam kenyataannya malah kita membayari perusahaan, kita memberikan subsidi pada perusahaan gitu ya. Konsumer memberikan subsidi pada perusahaan untuk membeli plastiknya. Bukan mereka perusahaan itu berinisiatif untuk katakanlah gitu ya mengganti biaya untuk plastik dengan biaya untuk eh, paper bag gitu ya, paper bag yang recycle gitu, misalnya seperti itu. Enggak gitu, mereka justru tetap menyediakan plastik kalau kita mau pakai bayar kan gitu.
Kalau kita nggak mau, ada bayar lebih mahal lagi apa beli tas mereka kan gitu. Nah ini sebenarnya bukan sesuatu yang pas sebagai kebijakan pada konteks ekonomi lingkungan, itu kebijakan yang keliru gitu. Sudut pandang ekonomi keliru. Karena semestinya biaya plastik, insentif untuk pengurangan sampah plastik itu tidak hanya dibebankan pada customer, yang semestinya kalau dibebankan itu berarti biaya eksternal gitu. Karena apa ya? Itu gampangnya karena justru customer itu tidak dapat insentif lebih, dapat membayar, perusahaan malah dapat insentif untuk terus subsidi untuk terus melakukan peningkatan jumlah sampah plastik. Nah, pada posisi ini eh, itu yang tadi kemudian antara teori dengan praktek gitu yang berbeda. Tapi kembali ke sini, pada konteks di sini yang harus kita pahami adalah ketika ada suatu biaya, the problem of social cost adalah ketika suatu biaya yang itu semestinya tidak perlu menjadi beban pihak lain, gitu. Karena semestinya itu ditanggung oleh perusahaan mereka yang punya aktivitas usaha kegiatan dan sekaligus punya dampaknya. Nah, pada posisi ini, social cost itu sesuatu yang kalau tadi kita katakan beda praktek dengan apa dengan teorinya gitu ya. Dalam dalam konsep ekonomi lingkungan, ekonomi sumber daya, maka itu merupakan sesuatu yang malah dilupakan, tidak dipikirkan gitu. Meskipun itu sebenarnya menjadi penentu. Nah, ini kita berikan contoh ini pada skenario ini yang teman-teman bisa lihat di depan itu. Skenario-nya adalah ada 4 orang, kita apa? Kita sebut saja masing-masing pihak itu A, B, C, dan D gitu ya. Dan itu teman-teman lihat lihat apa, eh, lihat catatannya itu, catatan untuk skenario-nya. Maka kemudian kita bicarakan A, B, C, dan D ini saling kenal satu sama lain. Oke. Dan mereka tinggal di satu ya, apa berdekatan gitu ya. Nah, D itu berniat untuk membuka industri, katakanlah industri rumah tangga gitu. Modal terbatas, mereka batas D lah. Tidak bisa pinjam macam-macam gitu. Pokoknya modal terbatas. Nah, karena terbatas, D dia tidak bisa lah memenuhi sebagian kewajiban yang sebenarnya harus dipenuhi gitu ya. Apa? D itu jelaskan dia akan menimbulkan limbah cair gitu ya. Karena dia menggunakan air sebagai prosesnya, bagian di prosesnya menggunakan air dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kemudian dia menghasilkan suatu limbah. Nah, semestinya limbah itu diolah, kan? Ketika mengolah, dia harus menginstal suatu IPAL, katakanlah seperti itu. Alat pengolah limbah atau instalasi lah pengolahan air limbah gitu kan. Katakanlah X yang harganya 300. Nah, karena B tidak bisa memasang itu karena dana dia terbatas, sudah habis, maka eh, akan ada risiko yang muncul. Karena kita bicara, kemarin teman-teman mungkin sudah ingat antara risiko dengan dampak gitu ya. Sudah saya singgung dikit, meskipun sebenarnya masih kurang. Nanti saya kasih link untuk mengetahui konteks tersebut ya dari sudut pandang izin lingkungan di Indonesia gitu ya, berizin lingkungan. Nah, kembali ke sini, katakanlah dari risiko dari dampak yang dihasilkan itu, dari dampak yang dihasilkan ada kemungkinan A, B, dan C nanti mengalami kerugian lah yang memang mungkin tidak langsung ya, karena ini jasa terakumulasi. Nah, karena terakumulasi karena tidak diolah tadi, karena tidak ada X. Nah, katakanlah dalam waktu, memang nggak langsung gitu ya, dalam waktu 6 bulan mendatang, A, B, dan C itu pasti akan mengalami kerugian. Ya, anggap aja masing-masing 200 gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya pertanyaannya untuk memahami konteks uh, social cost gitu ya, problem social cost. Maka kita bicarakan eh, dikaitkan dengan hukum gitu ya. Gampangannya ini teman-teman lihat di sini yang atas kiri, bentar. Atas kiri ini opsinya adalah jelas kita bicarakan aspek hukum, ada hukum ada dan tidak ada hukum, sama seperti itu ya.
ada peraturannya dan ketika tidak ada peraturannya. Nah, kalau ada peraturannya, ini memang harusnya interaktif ya teman-teman. Ada aturannya, maka sebenarnya kita akan bicarakan, saya pernah menyinggung ini di kelas, bahwa aturan dari sudut pandang kacamata ekonomi itu dua tok. Sifatnya safety regulation sebagai preventif, peraturan yang sifatnya preventif, dengan peraturan yang sifatnya liability rules, peraturan yang terkait dengan tanggung jawab. Berarti setelah ada damage, setelah ada kerugian. Nah, makanya kemudian ini kita katakan represif gitu. Nah, pada posisi ini kita bicarakan ada peraturan, maka sebenarnya istilahnya kemudian disinilah kenapa kebijakan dan peraturan itu cukup efektif dan diperlukan untuk memastikan pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi lingkungan dengan lebih baik. Sebagai contoh, kalau kemudian ada peraturan, maka katakanlah kita bicarakan opsinya gitu ya. Ketika aturan itu sifatnya adalah safety regulation, maka jelas akan ada aturan yang memaksa D untuk memasang X, gitu ya, sebelum dia mau membuka industrinya. Kalau ada aturan yang memaksa D untuk memasang X tersebut, maka apa yang terjadi? D pasti akan mengalokasikan uang untuk membuat X gitu ya. Meskipun dana terbatas, dia harus mengalokasikan uang kan gitu. Selesai masalah. A, B, dan C dapat dapat terbantu gitu ya, untuk tidak terkena kerugian, terhindarkan dari kerugian. Nah, opsi kedua, ketika ada aturan sifatnya liability rules. Liability berarti sifatnya nanti nunggu kalau ada kerugian baru silahkan para pihak mengajukan klaim ganti kerugian dan seterusnya. Pada posisi ini kita akan bicarakan bahwa kalau ada liability rules berarti oke, nggak ada masalah, nanti yang penting nggak usah si X tidak perlu pasang X, si D mungkin tidak perlu pasang X gitu. Tetapi jangan khawatir ketika A, B, dan C nanti kena kerugian, mereka masing-masing bisa meminta ganti kerugian kepada D gitu ya. Nah, kita kita lepaskan masalah, kan harus membuktikan segala macam, kita lepaskan gitu ya. Tetapi kita kita nalarkan pada aspek angka demi angka sekarang. Kalau kemudian kita bicarakan opsi A, gitu, opsi A ketika ada peraturan safety regulation, berapa biaya yang ya katakanlah marginal cost itu yang keluar gitu ya, external cost yang keluar gitu ya. External cost yang keluar itu 300, ya. Nah, ini biaya ini kemudian diinternalkan. Sebenarnya istilahnya bukan masuk dalam kategori komponen biaya, tetapi karena itu diperlukan karena untuk mengantisipasi dampak itu, dia akhirnya menginternalisasikan biaya tersebut gitu ya, ke dalam dokumennya, ke dalam perencanaannya. Nah, kemudian ini yang kita bicarakan biaya eksternal tetapi kemudian dapat diinternalkan, internalisasi, karena D kemudian yang menanggungnya. Itu pada posisi safety regulation. Angkanya 300. Ya. Kalau liability rules gimana? Liability rules maka tadi asumsinya si D nggak ada urusan nanti kalau ada gugatan saja, ada komplain dari ABC gitu ya, dari sekitarnya. Pada posisi ini ketika ada komplain, kita akan bicarakan bahwa kemungkinannya maka D akan bertanggung jawab untuk mengganti rugi kan 3 kali 200. Kan? Nah, pada posisi 3 kali 200 ini, secara hitung-hitungan, opsi A dengan opsi B lebih murah mana, kan gitu. Sebenarnya kan gitu. Lebih efisien mana lah bahasa ekonomi. Bukan murah, efisien. Pada posisi ini kemudian kita akan mengatakan bahwa ketika opsi A, maaf ketika D itu membayar menginternalkan biaya X ya 300, maka itu jauh lebih efisien daripada
dia mengeluarkan 600 kan, 3 kali 200, meskipun nanti itu secara hitung-hitungan ekonomi lebih efisien. Nah, pada posisi itu kita bicarakan sudut pandang pengaturan itu kalau di sudut pandang ekonomi salah satunya adalah efisiensi dari efektivitas implementasinya nanti. Nah, itu opsi A yang akan dipilih, lebih banyak dipilih, lebih baik untuk dipilih. Sekarang pertanyaannya ketika bagaimana kalau tidak ada hukum? Hmm. Bagaimana dengan hal ini? Ya. Nah, pada posisinya yang harus diperhatikan adalah apa? Ketika tidak ada hukum, apakah A dan B tadi solusi A dan B itu solusi yang eh, apa ya pure harganya 300 dan 600 biaya yang harus dibayarkan oleh X. Nah, pertanyaannya kan itu sebenarnya. Jawabannya kan belum tentu kan gitu. Kenapa belum tentu? Bisa jadi katakan. Dia masang X 300 Pak. Tetapi dia harus ngutang. Gampang seperti itu. Dia harus ngutang. Oh, kalau dihitung-hitung bunganya lebih besar. Misalkan seperti itu. Itu beda cerita. Gitu. Jadi dia sebenarnya angka itu bukan angka real. Terus dia membayar 600. Tetapi kan tar dulu Pak. Siapa tahu apalagi nanti di ya kalau kalau apa eh, kalau prosesnya cepat, ABC yang menerima kerugian itu pokoknya nggak mau berlama-lama lah, pokoknya oke saja, diskusinya lancar dan seterusnya gitu ya. Bagaimana kalau tidak? Kan gitu. Bagaimana kalau yang terjadi sungguh karena sudah lama, sudah mangkel gitu, A, B, dan C itu alot dalam pembahasannya atau salah satu aja, salah dua saja. Sama-sama kerugiannya 200. Tetapi si B dan C katakanlah mau dibayar cukup 200, si A nggak mau misalkan. Lu nggak mau dong, ini kan akumulasi. Nilai 200 ini hanya nilai yang tertera sekarang. Padahal saya selama 6 bulan, katakan seperti itu. 6 bulan itu sudah sebel nih, sudah nahan nih. Kerugian imaterial saya lebih banyak, misalkan gitu. Kan kayak gitu pertanyaannya kan. Maka pada posisi ini sebenarnya yang berarti yang harus diperhatikan ada komponen-komponen tertentu yang pasti akan menambah biaya meskipun komponen tersebut sebenarnya bukan ya tanda kutip ya bukan dikategorikan atau bukan menjadi bagian dari sebuah komponen pembiayaan seperti itu. Yang benar tadi negosiasi gitu ya, biaya negosiasi dan seterusnya itu sesuatu yang mungkin tidak diperhatikan. Meskipun dalam ekonomi enggak transaction cost itu sesuatu yang wajar terjadi dan pasti ada. Nah, makanya kemudian si cost ini, Ronald Cost ini kemudian membicarakan dia bahwa dalam solusi ekonomi lingkungan ada yang harus diperhatikan apa? The problem of social cost. Jadi bahwa solusi atas lingkungan itu permasalahan lingkungan atau solusi ketika terjadi masalah terjadi pada suatu konflik gitu ya itu uh, adalah ketika kita bisa meminimalkan bahkan mengenolkan biaya transaksi yang diperlukan. Nah sekarang pada catatan itu dari cost maka kemudian kita bicarakan di sini kalau tidak ada peraturan kita kan bicara ya nggak bisa tuh Pak memaksakan D masang S nggak bisa terus nanti si A B dan C mengklaim itu juga nanti tergantung si dia mau enggak bisa dibuktikan enggak kan seperti itu eh, pertimbangannya lebih banyak lagi gitu ya pada posisi ini maka sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Ronald Kos itu menjadi jawabannya apa hukum ada tidaknya hukum atau ada tidaknya peraturan itu sebenarnya tidak menjamin efektivitas suatu solusi atas konflik terkait sumber daya alam dan lingkungan. Kenapa?
Karena menurut Coase, dari definisi terkait dengan problem social cost yang pasti akan terjadi itu, dia lebih mempertimbangkan bahwa ada biaya-biaya sosial yang akan muncul dalam setiap isu konflik atau pertentangan dalam akses sumber daya alam. Pada hal tersebut, karena bisa macam-macam gitu, ada perbedaan akses informasi lah, partisipasi publik yang kurang, maupun yang lain, keterbatasan tertentu dari para pelaku usaha atau kemudian para pihak gitu ya, para pihak, maka kemudian kita bicarakan mengenai apa, adanya ketidak ketidakimbangan ya, informasi atau informasi asimetri. Pada aspek tersebut kemudian kita akan bicarakan bahwa ketidakseimbangan informasi itu pasti banyak terjadi dan umum terjadi. Dalam hal tersebut, maka yang paling besar terjadi atau paling besar kemungkinannya adalah negosiasi itu tidak akan pernah mudah, kan gitu. Nah, kalau sudut pandang ini no rules, kan akan menjadi sulit nih kalau tidak ada yang dipaksakan gitu. Hukum kan memaksa gitu. Hukum memaksa sesuatu, kewajiban tertentu dan seterusnya. Kalau nggak ada hukum berarti nggak ada yang memaksa. Berarti nggak ada solusi. Oh, belum tentu gitu. Kata Sidang Alkas gitu, belum tentu. Solusinya ada. Apa tadi? Solusinya yang penting kata kuncinya adalah biaya transaksi itu bisa diminimalkan. Bahkan kalau bisa sampai nol. Dalam konteks ini apa? Ya gampangannya kalau tidak ada peraturan, maka pertanyaan mudahnya. Mereka kan kenali satu sama lain nih, ya kan? Kuncinya kan tadi ini. Kunci pada skenario pertama, kisi-kisinya ini. Mereka saling kenal satu sama lain. Mungkin nggak mereka itu datang nih, kumpul gitu kan, ngobrol, si D juga ngobrol, A, B, dan Z tahu lah kondisi si D gitu ya. Bahwa D itu duitnya kurang. Pokoknya modalnya terbatas, cuma dia harus berusaha, dia punya rencana usaha gitu. A dan B dan C pun tahu sih, dia cerita, ya ini aku juga bingung sebenarnya. Apa, kalau aku mau usaha, tapi duitku kurang ini, mungkin aku pengolahan limbahnya nggak bener nih. Ya mungkin beberapa bulan lah, tapi nanti setelah 6 bulan ke-6 mungkin sudah bisa lah. Tapi ya berarti ada risikonya nih buat kalian. Karena seperti itu gitu ya. Nah, pada posisi ini sebenarnya solusi itu akan sangat terbuka. Paling mudah gampangannya. Kan yang penting negosiasi itu tadi kan. Yang paling mudah kan si A, B, dan C. Kemudian katakanlah nih, mereka sepakat nih. Mereka bilang satu sama lain dan apa namanya tanpa perlu berbelit-belit gitu ya. Mereka bilang, gini aja gimana? Aku sama B sama C, katakanlah nih kita nyumbang nih 100, 100, 100 gitu ya. Kamu anggap, kamu tulis sebagai itu sebagai modal deh atau saham deh. Boleh apa nanti kemudian pinjaman juga boleh, kalau sebagai saham malah kami senang gitu ya. Kami kami modali 100 deh. 3 orang ini kan 300. Kamu bisa pasang IPAL. Kamu bisa produksi lancar, tidak perlu terganggu urusan modal. Kami juga tidak perlu was-was mengenai risiko tersebut. Kan gitu. Iya, Pak. 100, 100, 100. Yang penting apa ceritanya tadi? Tidak ada biaya transaksi. Atau sekurangnya biaya transaksi itu berarti berada pada angka yang paling minim. Paling minim maksudnya apa? Misalkan ini, kalau pada posisi ini kemudian kita jelas nih 100 ini sudah angka paling minim daripada menderita kerugian 200 gitu kan. Kan mending saya nyicil aja deh, tak investasi aja 100 daripada besok saya bayar 200 kan gitu. Pikirannya investasi kan gitu. Nah, pada posisi ini A, B, dan C sebenarnya dengan biaya yang minim ini sudah dia bisa mendapatkan hasil berlimpah. Pada posisi ini kemudian kita bicarakan prinsip ekonomi terjadi gitu kan. Prinsip ekonomi terjadi. Dan apa, kalau tadi biayanya katakanlah
Kalau biayanya ya jangan sampai lebih dari 100 misalkan. Ya biaya perlu untuk cari informasi, Pak, cari apa ketemu kami ngobrol rapat. Nah, oke lah sekarang rapat itu ditanggung oleh salah satu pihak misalkan gitu, biaya konsumsi. Selesai kan? Nah, pada intinya itu. Maka solusi yang efektif itu pun masih efektif dan efisien itu masih sangat mungkin dicapai meskipun tidak ada suatu aturan di sana. Pada posisi ini maka kemudian apa yang dikatakan oleh Ronald Coase menjadi sangat relevan. Dalam isu lingkungan, seringkali yang menjadi problem itu apa? Ketika masalah itu berlarut kan, isu sosial simpel mungkin, hanya masalah gampangannya. Masyarakat merasa nggak didengarkan, misalkan gitu, atau nggak pernah ada woro-woro, ataupun kalau ada woro-woro itu hanya pihak-pihak yang pro dengan pemerintah yang dianggap bertentangan tidak pernah diundang, misalkan. Itu isu yang simpel sekali kan, gampangnya kan gitu. Kenapa simpel? Karena sebenarnya bisa dilakukan audiensi, penjajakan sebelum rencana itu dibikin kan juga bisa dikumpulkan dan seterusnya nggak bisa gitu. Tapi ketika hal yang sepele tadi kemudian justru disepelekan, maka yang menjadi permasalahan sebenarnya nantinya itu akan menjadi bom waktu kan. Justru yang menimbulkan biaya-biaya yang paling besar justru itu harus ya tanda kutip uang diam kepada pihak tertentu itu karena dia masih ribut terus RT-nya dan seterusnya kan seperti itu gampangan. Padahal kalau mungkin dihitung-hitung, wah dulu tak tak masukin saja, kemudian aku bikin penyesuaian, mungkin total biayanya tidak tidak sebanyak ketika tadi isu-isunya sepele tapi disepelekan sehingga tumpuk-tumpuk. Nah, jadi itu ya teman-teman. Posisinya kemudian apa yang dikatakan Ronald Coase itu menjadi krusial karena apa? Dia merupakan teori ini merupakan kritikan atas teori Pigovian taxes ya. Pigovian taxation. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar. Teori pajak link sumber daya pajaknya si Arthur Arthur C. Pigo gitu ya. Kenapa si Pigo itu bermasalah? Karena sebenarnya dalam konsep perekonomian atas pengelolaan sumber daya, akses sumber daya gitu, yang lebih utama dulu itu diterapkan itu masalah pajak. Orang yang punya akses sumber daya itu harus membayar pajak lebih, asumsinya gitu. Cuman kemudian berpikir, loh, saya bayar pajak lebih. Saya karena kaya, saya bisa lah mengakses itu. Tapi kenapa saya harus bayar pajak lebih? Karena apa pajak itu kan kontraplasisnya nggak langsung. Sementara sementara apa apa yang saya lakukan kalau dibandingkan dengan mereka yang miskin kata betul yang tidak membayar pajak, sebenarnya kepedulian pada lingkungan lebih bagus saya dibandingkan mereka gitu. Gampangnya gitu. Tidak memberikan insentif lebih lah. Sehingga dianggap tidak efektif. Nah, pada posisi ini kemudian eh, apa salah satu usulan ya kritikannya dari si apa Ronald Coase ini adalah yang utama adalah bagaimana menginternalisasikan biaya-biaya yang timbul pada lingkungan. Bisa nanti dalam bentuk macam-macam gitu. Instrumennya tidak harus pajak. Tapi yang penting diinternalisasikan. Dan dengan catatan apa? Biaya eksternalnya itu, ya, biaya eksternal itu, biaya eksternal itu diinternalisasikan. Yang yang kedua, jangan lupa ada problem of transaction cost. Dalam konteks ekonomi ada problem transaksi. Kalau bisa langsung deal, kenapa harus berlarut-larut, pertemuan berulang kali, dan seterusnya, sampai memakan biaya, kan seperti itu. Ini nggak seperti politik, kan, seperti gampangannya gitu. Oke, ya, berarti itu. Eh, Teman-teman silakan baca artikelnya ya, silakan ini wajib. Teman-teman cari artikelnya Ronald Coase tentang problem of social cost. Di sana teman-teman akan ada eh, ini contoh yang saya sampaikan tadi, contoh paling mudah untuk menalarkan ya kepada teman-teman. Ini beberapa contoh yang disampaikan di Ronald Coase itu di artikelnya itu ada cukup banyak, tiga yang paling utama. Nanti silakan dicek gitu ya. Tapi intinya di dalam bahasa dia, eh, ketika dia mengatakan pentingnya untuk memperhatikan biaya transaksi yang mungkin timbul gitu ya. Dia mengawalnya pada
kondisi atau penalaran yang sangat sangat tepat gitu ya terkait dengan konflik lingkungan apa? Konflik lingkungan itu tidak lebih dari konflik of property, kepemilikan. Karena apa? Kita bicara ke lingkungan dalam konteks kepemilikan negara, kepemilikan umum, dengan lingkungan ketika dia dimiliki oleh pihak-pihak swasta, individu, dan seterusnya. Kan seperti itu. Nah, pada poin itulah kemudian muncul permasalahan yang dapat terjadi, menimbulkan konflik. Oke, saya akan akhiri teman-teman, silakan dicek dan dibaca ya, karena itu menjadi perlu untuk pendalaman materi mengenai problem social cost. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.